Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rara Yudus Penia dengan NPM A1J021034 dengan dosen pengampu Bapak Dr. M. Ilham Abdullah MPD. Di sini saya akan memaparkan hasil dari UTS saya kemarin. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Kurikulum adalah seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional memang telah berulang kali mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013, dan yang terakhir yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Untuk melakukan pengembangan kurikulum, pihak pengembang harus berlandaskan pada suatu pegangan yang jelas sehingga kurikulum dapat terarahkan dengan baik. Apabila tidak memiliki landasan, akibatnya terjadi pada hasil kurikulum itu sendiri, yaitu sumber daya manusia tidak dapat terbentuk dengan maksimal. Fungsi kurikulum secara luas adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan alat atau usaha untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Tujuan pendidikan tersebut diantaranya adalah 1. Tujuan nasional atau pendidikan nasional. 2. Tujuan institusional atau lembaga atau institusi. 3. Tujuan kurikuler atau bidang studi. 4. Tujuan instruksional atau penjabaran bidang studi. Prinsip pengembangan kurikulum yang pertama yaitu ada prinsip umum terbagi menjadi prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efisiensi, dan prinsip efektivitas. Prinsip khusus yang pertama yaitu prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran, prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian tambahan. Komponen merupakan suatu sistem dari berbagai komponen yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Sebab kalau salah satu komponen saja tidak ada atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Komponen-komponen kurikulum meliputi tujuan kurikulum, komponen atau isi bahan, komponen strategi pelaksanaan, dan komponen evaluasi. Tujuan kurikulum meliputi tujuan nasional, tujuan institusional, kurikuler, dan instruksional. Model kurikulum dilihat dari aspek pelaksanaannya terbagi menjadi 3, yaitu ideal, aktual, dan tersembunyi. Dilihat dari aspek struktur dan materi terbagi menjadi 3 juga, yaitu terpadu, terpisah, dan terkorelasi. Yang ketiga yaitu aspek pengembangan dan penggunaannya terbagi menjadi kurikulum nasional, kurikulum negara, dan kurikulum sekolah. Adapun mata pelajaran di pendidikan kesetaraan paket A yaitu pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, seni budaya, pendidikan jasmani, mulok, mata pelajaran keterampilan fungsional. Mata pelajaran di pendidikan kesetaraan paket B yaitu pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, SBK, pendidikan jasmani, dan mulok yang disesuaikan dengan lingkungan sekolah. Mata pelajaran paket C IPS terdiri dari pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, SBK, pendidikan jasmani, dan mulok yang disesuaikan dengan lingkungan sekolah. Baiklah, itu saja pemaparan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.